Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una, amma ba'd. Meneruskan kajian atau bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Kita sudah sampai di pembahasan usulu tanzimis silatiz zaujiyah. Berikut adalah dasar-dasar dalam membangun keluarga. Bagaimana hubungan dalam satu keluarga ini akan menjadi baik. Qala al-musannifu rahimahullah, al-muassasatul ailiyah lan tastaghni an ra'isin mas'ulin an riayatiha. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam satu keluarga itu sangat membutuhkan seorang pemimpin atau kepala keluarga yang siap bertanggung jawab untuk melindungi keluarga tersebut. Wa husnil intizami fiha, dan bagaimana cara mengatur keluarga tersebut dengan cara yang baik, itu tentunya membutuhkan kepala keluarga atau pemimpin yang harus ada di dalam satu keluarga. Wa qayyimin yarji'u ilaihi afradu hadhihi al-'ailati fi umurihim. Dan dalam satu keluarga itu tentunya membutuhkan seorang pemimpin yang bisa dijadikan rujukan oleh orang-orang yang ada di dalam keluarga tersebut dalam perkara mereka. Kalau misalkan membutuhkan sesuatu atau butuh konsultasi, maka tentunya akan kembali pada kepala keluarga. Yansahu wa yushiru wa yuwajjih, di mana tugas dari kepala keluarga itu seharusnya memberikan nasihat yang baik, memberikan isyarah yang baik, mengarahkan yang baik, mengarahkan pada arahan yang lebih baik. Wa ahyanan yazjuru wa yanha, dan bisa kadang-kadang juga memberikan peringatan untuk tidak melakukan sesuatu dan juga melarang untuk melakukan sesuatu. Wa idza qatada al-amru yadrib, bahkan kalau memang ada tuntutan untuk memukul, bisa dia melakukan tindakan tersebut, tapi dengan sesuai dengan ketentuan dalam syariat. Yu'aqibu hadza wa yajburu khatira hadza wa yuslihu fasada hadza wa yut'imu wa yunfik, di mana dia sebagai kepala keluarga bisa menindak ini dan menutupi perasaan ini, misalkan membenarkan kerusakan ini, memberikan makanan dan memberikan nafkah, itu semua adalah tugas seorang keluarga. Qala al-musannifu wa hadhihi ar-ri'asah awil qawamah daruratun taqtadi biha sunnatullahi fil hayah, di mana kepemimpinan dalam satu keluarga ini atau pengawasan pada keluarga ini merupakan hal yang darurat yang dikehendaki oleh sunnatullah dalam kehidupan kita ini. Wa tilka ad-daruratu hajatu kulli muassasatin tantazimu min afrad, dan darurat atau hal yang darurat tersebut itu merupakan kebutuhan bagi setiap yayasan atau setiap keluarga yang terbentuk dari perorangan. Jadi kata beliau, dalam satu keluarga itu harus ada pemimpinnya, harus ada kepala keluarga yang bisa dijadikan rujukan oleh setiap orang yang ada di keluarga tersebut. Dan adanya pemimpin dalam satu keluarga atau kepala keluarga ini adalah hal yang darurat, yang mesti ada, yang seharusnya harus ada gitu. Dan itu sangat dibutuhkan. Wa tatajassadu hadhihi daruratu fi mawatin katsiratin muta'addidah. Dan darurat ini itu sudah terbentuk di beberapa tempat yang banyak. Dimulai tabda'u bi jama'atin saghiratin mukawwanatin min 3 nafarin yakhrujuna fi safarin. Minimalnya adalah 3 orang. Jadi kalau sudah ada kelompok 3 orang, maka tentunya di situ harus ada salah satu dari yang 3 ini yang menjadi pemimpin, di mana
itu sudah tergambarkan nih di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 kelompok, ada 3 orang gitu, ada 3 orang yang sedang bepergian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Apabila ada 3 orang itu bepergian, maka hendaklah salah satu dari yang tiga ini diangkat menjadi pemimpin. Apabila ada 3 orang bepergian, ya, 3 orang bepergian, maka hendaklah ada satu dari mereka yang diangkat jadi pemimpin gitu. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud bi isnadin hasanin. Ini 3 orang ya, bagaimana dengan satu keluarga yang mungkin itu banyak. Wa yatahaddatsu ini wa tantahi bi daulatin tashmalu min al-masalih wal wadhaif wad dawair al-mutanawwi'ah al-mukhtalifah. Adapun kelompok yang paling banyak yang harus ada pemimpinnya adalah pemerintah, di mana dalam satu kepemerintahan itu tentunya harus ada pemimpin. Dalam satu pemerintahan itu di situ ditemukan ada banyak kemaslahatan yang harus terwujud, dan juga banyak sekali tugas-tugas yang ada di dalam kepemerintahan itu. Juga terdapat bagian-bagian tertentu yang bermacam-macam, mimma la yakhfa, yang tidak kita ragukan akan adanya hal tersebut dalam satu kepemerintahan. Wa bi ghairi hadza yakhtallu an-nizamu wa tanfasimu al-urwatu wa tasudu al-fawda. Tanpa dengan adanya pemimpin, maka sistem itu akan menjadi rusak. Sistem kepemerintahan itu akan menjadi rusak. Dan tentunya hubungan itu akan menjadi terputus. Wa tasudul fawda. Kalau tidak ada kalau tidak ada pemimpin, saya dalam satu kepemimpinan, satu pemerintahan itu terjadilah kekacauan. Ya, setiap orang ini ingin memimpin, ya, kalau tidak ada pemimpinnya. Karena itu diwajibkan secara hukum, dalam ilmu tauhid pun juga dibahas oleh para ulama. Wa yatahaddatsu al-Qur'anu an syakhsiyati ra'isil 'ailati alladhi sya'nuhu an yatahammala hadhihi al-mas'uliyati fi mantiqin sadidin wa hujjatin qati'ah. Dan Al-Qur'an sendiri membicarakan akan karakter dari kepala keluarga atau pemimpin yang ada dalam satu keluarga tersebut, di mana pemimpin dalam satu keluarga ini di antara sifatnya adalah siap bertanggung jawab semua hal-hal yang ada di dalam keluarga tersebut. Allah Subhanahu wa taala membicarakan akan hal tersebut itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, mengutamakan salah satu dari mereka, diutamakan dari sebagiannya. Kenapa laki-laki itu lebih diutamakan? Karena sesuai dengan firman Allah ini, wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki telah memberikan nafkah dari harta mereka, diberikan pada perempuan, diberikan pada istri-istri mereka. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri-istri yang salihah itu adalah istri-istri yang selalu mentaati perintah suaminya, yang menjaga semua rahasia yang ada dalam keluarga tersebut. Farrajulu yatahammalu mas'uliyatal al-qiwamatil baitiyah. Maka seorang laki-laki itu mengemban tanggung jawab penguasaan yang ada di rumah tersebut dalam satu keluarga itu. Kenapa lima yatamatta'u bihi minal mazaya allati yafuqu fiha al-mar'ata wa dzalika li'annahu
awalan afdalu minha. Jadi laki-laki itu siap bertanggung jawab akan pengawasan yang ada di rumah, penjagaan yang ada di rumah. Karena laki-laki itu mempunyai kelebihan, ya, kelebihan dibandingkan perempuan. Di antaranya adalah yang pertama, afdalu minha. Laki-laki itu lebih utama dari perempuan, ya, dari segi jenisnya, ya, bukan perorangan. Jenis laki-laki itu lebih afdal daripada jenis perempuan. Wathaniyan, dilihat dari sisi yang kedua adalah huwal munfiqu 'alaiha. Bahwasanya laki-laki itulah yang memberikan nafkah pada perempuan. Ya, dari sini Allah Subhanahu wa taala mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Wa hatani nuqtatani sarrahat bihimal ayah. Dan dua poin tadi, ya, dua poin maksudnya, poin yang pertama, laki-laki itu lebih afdal, lebih utama daripada perempuan. Poin yang kedua adalah laki-laki itulah yang memberikan nafkah pada perempuan. Nah, dua poin ini sudah dijelaskan oleh ayat yang tadi. Faja'alat as-sababa fi ikhtiyari rajuli ra'isan mas'ulan 'anil ailah huwa kaunuhu afdala minha wa kaunuhu al-munfiq 'alaiha. Kenapa laki-laki itu dipilih sebagai pemimpin dalam satu keluarga dan dia yang bertanggung jawab dalam satu keluarga tersebut? Tidak lain dan tidak bukan itu karena laki-laki itu lebih afdal, ya, daripada perempuan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah laki-laki itulah yang memberikan nafkah. Semua biaya yang ada dalam satu keluarga itu semuanya ditanggung oleh laki-laki. Maka perempuan itu pada dasarnya itu tetap di rumah. Kenapa? Karena semua biaya itu ditanggung oleh suaminya. Wal ayatu lam tuhaddid anwa'a wa darajati hadha tafdil wa haqiqati. Tapi ayat yang tadi itu tidak menentukan, ya, macam-macam atau tingkatan keutamaan seorang laki-laki dan hakikatnya dilihat dari sisi yang mana, itu tidak menentukan ayat tadi. Hanya saja wa idza qaranna bainar rajuli wal mar'ah, apabila kita membandingkan antara laki-laki dan perempuan, wajadna anna hunaka ba'dal mazaya allati yaghlibu infiradur rijali biha wa ikhtisasuhum 'anil nisa'i biha. Apabila kita membandingkan antara laki-laki dan perempuan, maka kita akan menemukan bahwasanya di sana ada keistimewaan yang ditemukan pada jiwa laki-laki tidak ditemukan di jiwa perempuan, sehingga hal tersebut itu hanya khusus pada laki-laki dan tidak ditemukan pada diri seorang perempuan. Fatakunu sababan min asbabi hadhihi tafdil. Maka perbedaan ini, perbedaan yang kita temukan ini adalah sebab kenapa laki-laki itu diberikan kepemimpinan dalam memimpin keluarga. Awalan, yang pertama yang kita temukan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ar-rajulu aqwa minal mar'ah. Ar-rajulu aqwa minal mar'ati wa ajladu minha fi khawdi ma'rakatil hayah wa tahammuli mas'uliyatiha. Diketahui bahwasanya laki-laki itu lebih kuat dibandingkan perempuan. Nah, kita sudah tahu itu, bahwasanya laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Wa ajladu minha fi khawdi ma'rakatil hayah. Dan tentunya laki-laki itu lebih berani dibandingkan perempuan untuk memasuki medan peperangan yang ada di dalam kehidupan ini. Wa tahammulu mas'uliyatiha, dan laki-laki itu lebih kuat dan juga lebih berani untuk menanggung atau bertanggung jawab dalam keluarga. Nah, apabila kita perhatikan di sini apa yang dikatakan oleh beliau, fal masyari'ul kabirah yuriduha rijalu. Maka proyek-proyek yang besar itu yang mengelola siapa? Yang paling banyak, ya, yang paling banyak proyek-proyek yang besar itu dikelola oleh laki-laki. Ini yang pertama. Yang kedua, wal ma'arikul harbiyah yaquduha rijal. Ya, peperangan yang ada itu banyak dipimpin oleh laki-laki. Kenapa?
tidak perempuan, karena memang laki-laki ini lebih kuat dibandingkan perempuan. Wa ri'asatud dawairil ulya yattali'u biha rijal, ya, departemen yang tinggi itu banyak dikelola oleh laki-laki. Dzalika li'anna Allah faddala ar-rijala 'ala an-nisa'i fi aslil khilqah. Nah, itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan dalam asal ciptaannya. Memang jenisnya, memang asal penciptaannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan. Wa a'tahum ma lam yu'tihinna minal hauli wal quwwah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pada laki-laki apa yang tidak diberikan pada perempuan, yaitu di antaranya adalah kuat dalam mencegah sesuatu, kuat dalam menghadapi sesuatu. Itulah yang kita temukan di jiwa laki-laki, tidak ditemukan di jiwa perempuan. Ya, kalau misalkan ada, tidak semuanya gitu. Thaniyan, yang kedua, ziyadatu aqli ar-rajuli wa dinihi 'ala al-mar'ah bi nassil hadithi 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Yang kedua, perbedaan yang kedua antara laki-laki dan perempuan, sehingga laki-laki itu diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena akal dan agama seorang laki-laki itu melebihi dari akal dan agama perempuan. Dan itu semua sudah ditetapkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Maqal, beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidi lubbin min ihdakunnah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak melihat orang yang akalnya kurang, agamanya kurang, tapi bisa menghancurkan laki-laki, otak laki-laki daripada kalian, wahai perempuan. Nah, gitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhrajahu Abu Dawud wa fi riwayatin al-Bukhari adhhaba lilubbil hazim min ihdakun. Ini dalam riwayat Imam Bukhari menggunakan lafaz adhhaba lilubbir rajuli al-hazim min ihdakun. Kalau dipandang dari arti itu sama. Kemudian yang ketiga, salisan nuqsanu syahadatil mar'ati. Nah, yang menjadikan perempuan itu, yang menjadikan laki-laki lebih afdal daripada perempuan adalah persaksian perempuan itu kurang daripada persaksian laki-laki, lebih kurang. Maksudnya apa? Fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin wahidin. Persaksian dua perempuan itu sama dengan persaksian satu laki-laki. Jadi dalam persaksian itu kan minimalnya dua orang, ya, dua orang, kecuali bulan Ramadan. Dua orang laki-laki itu sudah cukup. Tapi kalau satu laki-laki dan satu perempuan itu tidak cukup, ya, tidak cukup karena kurangnya perempuan di sini, sehingga harus ditambah perempuannya. Satu laki-laki dan dua perempuan. Nah, kalau ini bisa sebanding. Karena posisi dua perempuan ini sama dengan satu laki-laki. Nah, ini yang menjadikan laki-laki lebih unggul, ya, secara jenis, ya, dibandingkan perempuan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa illam yakuna rajulain farajulun wa mar'atani mimman tardawna minasyuhada. Apabila tidak ditemukan dua laki-laki, maka tidak apa-apa satu laki-laki dan dua perempuan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memposisikan dua perempuan sama dengan satu laki-laki. Masya Allah. Rabi'an, kemudian yang keempat yang menjadikan laki-laki itu lebih afdal daripada perempuan adalah Rabi'an adamu mutalabatiha bi syuhudil jama'at. Bidalili qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Yang keempat yang menjadikan laki-laki itu lebih utama, lebih afdal daripada perempuan, ya, tentunya di jenisnya, ya, bahwasanya perempuan itu banyak tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjamaah, ya. Jadi perempuan ini gak ada istilahnya sholat Jumat, ya. Yang sholat Jumat itu laki-laki, dan tidak wajib perempuan itu sholat Jumat. Jadi kenapa? Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya laki-laki lebih afdol daripada perempuan.
Bahkan itu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fi hujratiha. Bahwasanya sholat perempuan di rumahnya itu lebih afdal daripada sholat dia di teras rumahnya. Ya. Jadi hujrah ini teras rumah. Kalau bait itu yang di dalam rumah. Jadi perempuan itu sholat di dalam rumah afdal, lebih utama daripada dia sholat di teras rumahnya. Wa sholatuha fi makhda'iha afdalu min sholatiha fi baitiha. Dan sholat perempuan di dalam kamarnya itu lebih afdal daripada sholat dia di dalam rumahnya. Tapi dianggaplah ruang tamunya. Jadi perempuan itu selama lebih tertutup lagi, ya, maka tempat yang lebih tertutup untuk perempuan itu lebih afdal daripada tempat-tempat yang terbuka. Masya Allah. Dan ini yang menjadikan kenapa laki-laki itu lebih afdal daripada perempuan. Bismillah. Di mana hadis ini akhrajahu Abu Dawud wa fi riwayati Ahmad wa Tabarani wa salatuka fi darik khairun min salatiki fi masjidi qaumiki. Masya Allah. Ini ada tambahan riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Tabarani bahwasanya dan sholatmu wahai perempuan di rumahmu lebih baik dari sholatmu perempuan di masjid kaummu. Jadi perempuan itu sholat di rumah lebih afdal daripada sholat di masjid. Khamisan. Kemudian yang kelima yang menjadikan laki-laki itu lebih afdal daripada perempuan. Khamisan adamu wujubil jumu'ati 'alal mar'ah. Tidak diwajibkan sholat Jumat pada perempuan. Bidalili qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw marid. Akhrajahu Abu Dawud. Ini yang menjadikan kenapa laki-laki itu lebih afdal daripada perempuan, diantaranya adalah perempuan itu tidak wajib sholat Jumat. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, al-jumu'ah hakun wajibun ala kulli muslim. Bahwasanya sholat Jumat itu merupakan hak yang wajib bagi setiap muslim. Dilaksanakan berjamaah kecuali 4 orang. Yang pertama itu budak, kedua perempuan, ketiga anak kecil, dan yang keempat adalah orang sakit. Jadi 4 orang ini tidak wajib sholat Jumat. Sadisan, kemudian yang keenam yang menjadikan kenapa laki-laki itu lebih afdal daripada perempuan. Innar rajula yajuzu lahu ayyatazawwaja bi arba'i niswatin bi syartil adli bainahunna. Bahwasanya seorang laki-laki boleh menikah lebih dari satu perempuan, ya. Laki-laki boleh menikah sampai 4 perempuan, ya, 4 istri itu boleh. Dengan syarat harus adil pada mereka. Bi khilafil mar'ah, beda halnya dengan perempuan. Jadi perempuan itu tidak boleh menikah, ya, menikah dia punya 2 suami misalkan, nggak boleh. Fala yajuzulaha illa zaujun wahid, maka tidak boleh kecuali memiliki 1 suami. Jadi istri itu harus punya 1 suami. Yang keenam, yang keenam ini memang mantap, Masya Allah. Ini boleh dipraktikkan ini yang ke-6 ini. Masya Allah. Ya, yang penting adil, ya, yang penting adil gitu. Ya, kalau nggak bisa adil ya 1 gitu. Afdalnya 1 kalau nggak bisa adil. Kalau bisa adil, fadhal gitu. Tak jadi masalah. Sabi'an, kemudian yang keempat yang menjadikan laki-laki itu lebih afdal daripada perempuan adalah inna nasibahu fil mirathi a'zamu min nasibiha. Bahwasanya bagian laki-laki dalam warisan itu lebih banyak dibandingkan bagian perempuan. Kalau kita perhatikan suami dan istri dalam ilmu warisan, kalau laki-laki itu suami itu bisa mendapatkan 1/2 harta, setengah harta, atau bisa mendapatkan 1/4. Beda halnya perempuan. Kalau perempuan bisa
mendapatkan 1/4 dan itu bagian paling banyak bagi istri, atau kalau tidak 1/4 ya itu 1/8. Buktinya adalah bidalili qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, lizzakari mithlu hazzil unthayaini, bahwasanya laki-laki itu bagiannya sama dengan 2 perempuan, berarti 2 kali lipat bagian perempuan. Kalau misalkan ada orang meninggal dunia dan dia meninggalkan ahli waris, yang pertama itu anak laki-laki dan 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, dan harta yang ditinggalkan itu 6 juta. Maka kalau kita bagi, laki-laki itu mendapatkan bagian 2 kali lipat daripada anak perempuan. Berarti yang anak laki-laki itu mendapatkan bagian 4 juta, anak perempuan dapat 2 juta. Jadi keistimewaan inilah yang menjadikan laki-laki lebih afdal daripada perempuan, sehingga kelak itu diangkat jadi pemimpin dalam keluarga. Saminan, kemudian yang ke berapa ini? Ke-8. Yang ke berapa ini? Yang ke-8 ya. Qala al-musannifu rahimahullah. Beliau yang ke-6 ini, yang berapa ini? Thaminan, yang ke-8. Innar rajula lahu ta'sibu fil miras, amman nisa falaysa fihinna mu'assib. Ini dalam ilmu warisan. Kalau laki-laki itu bisa mengasobahkan, ya, bisa menjadikan ahli waris lain itu menjadi asobah. Bedanya perempuan, perempuan tidak bisa menjadikan ahli waris lain menjadi asobah. Kalau misalkan kita lihat ada misalkan orang meninggal dunia dan ahli warisnya anak perempuan, kita hapus dulu, mungkin kita perbesar dikit ya. Jadi ada ahli waris, ini anak perempuan nih, iya anak perempuan. Ini besarkan dikit. Oke. Jadi ada orang meninggal dunia, ya, ada orang meninggal dunia dan ahli warisnya anak perempuan, bintun, anak perempuan. Maka bagian dia adalah 1/2, ya, bagian dia adalah 1/2. Tapi misalkan di dalam masalah ini juga ada anak laki-laki, ya, ada anak laki-laki, maka bintun yang pada dasarnya dia mendapatkan 1/2 akan berubah menjadi asobah, ya, menjadi bagian sisa. Nah, ini yang menjadikan laki-laki itu lebih afdal dibandingkan perempuan, ya, dimana laki-laki itu bisa menjadikan asobah pada perempuan. Beda halnya dengan perempuan, misalkan hanya ada bintun saja, ya, misalkan ada anak perempuan, dan di situ ada paman, maka anak perempuan ini mendapatkan 1/2. Nah, untuk paman sendiri ini tetap mendapatkan asobah, dan dia mendapatkan asobah bukan karena ada anak perempuan, tapi memang dia mendapatkan asobah dengan sendirinya. Itu dalam ilmu faraid. Beda halnya dengan yang tadi. Jadi kalau anak laki-laki itu bisa menjadikan asobah pada anak perempuan. Kalau anak perempuan tidak bisa menjadikan asobah pada yang lainnya. Ini yang menjadikan laki-laki lebih afdal dibandingkan perempuan, kata beliau. Inna rajul, saya rubah dulu. Inna rajula lahu ta'sibu fil miras, bahwasanya laki-laki itu bisa mengasobahkan dalam warisan. Amman nisa, adapun perempuan, falaisa fihinna mu'assib, maka tidak ditemukan di mereka yang bisa mengasobahkan. Kemudian tasi'an, yang ke-9, innat talaqa biyadir rajul, bahwasanya yang bisa mentalak itu adalah suami. Perempuan, istri tidak bisa mentalak. Ini yang semua ini menunjukkan bahwasanya laki-laki lebih afdal daripada perempuan.
Al-hadi asyar, bagian yang ke-11 di antara perbedaan laki-laki dan perempuan, la yajuzu lil mar'ati an tusafira wahdaha biduni mahramin. Perempuan tidak boleh tidak boleh bepergian dengan cara sendirian ya. Tidak boleh keluar rumah sendirian kemana gitu tanpa harus didampingi mahram, itu tidak boleh. Fakullu hadza yadullu ala fadlir rijali ala nisa. Maka semua keterangan yang tadi dibacakan dari 1 sampai 11 ini menunjukkan akan lebih utamanya laki-laki dibandingkan perempuan. Hadza tafdil. Perhatikan, kemuliaan ini innama huwa lil jinsi, itu hanya pada jenis laki-laki, bukan pada zat dari laki-laki. Kenapa? Karena banyak ditemukan di lapangan bahwasanya perempuan itu ada yang banyak lebih afdal daripada laki-laki. Laki-laki hanya menyapu halaman, tapi yang perempuan Masya Allah luar biasa. Alal jins la li jami' afradir rijal ala jami' afradin nisa. Bukan setiap orang laki-laki zatnya itu lebih afdal daripada setiap orang perempuan. Itu salah. Jadi yang dimaksud afdal di sini adalah jenisnya ya, jenis, bukan zat.